Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Selebriti Channel dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan saya yang kali ini akan membawakan sedikit sejarah singkat daripada kota Subang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Pada zaman prasejarah, bukti adanya kelompok masyarakat pada masa prasejarah di wilayah Kabupaten Subang adalah ditemukannya kapak batu di daerah Bojongending atau daerah Binong. Itu termasuk ke dalam wilayah Pagaden ya, daerah Kalijati, dan Dayakolot atau yang lebih dikenal pada zaman dahulu daerah Sagara Herang. Temuan benda prasejarah bercorak Neolitikum ini menandakan bahwa saat itu di wilayah Kabupaten Subang yang sekarang sudah ada sekelompok masyarakat yang hidup dari sekitar pertanian dengan pola sangat sederhana. Selain itu, dalam periode prasejarah juga berkembang pula pola kebudayaan perunggu yang ditandai dengan penemuan situs di Kampung Engkel, Sagara Herang. Pada masa itu berkembang corak kebudayaan Hindu. Wilayah Kabupaten Subang menjadi bagian dari 3 kerajaan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran. Selama berkuasanya 3 kerajaan tersebut, dari wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sudah ada kontak-kontak dengan beberapa kerajaan maritim hingga di luar kawasan Nusantara. Peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggang atau Kalijati membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15 sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada masa tersebut wilayah Subang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kesaksian Tom Pires, seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara, menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur Sungai Cimanuk hingga Banten adalah wilayah Kerajaan Sunda. Pada masa datangnya pengaruh kebudayaan Islam di wilayah Subang tidak terlepas dari peran seorang tokoh ulama, Wangsa Goparana yang berasal dari Talaga, Majalengka, sekitar tahun 1530. Wangsa Goparana membuka pemukiman baru di Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok di daerah Subang. Pada masa kolonialisme, pasca runtuhnya Kerajaan Pajajaran, wilayah Subang menjadi seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat Kerajaan Banten, Mataram, Sumedang Larang, VOC, Inggris, dan Kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia, karena memang lokasi Subang ini berdekatan dengan Batavia. Pada saat konflik antara Mataram dan VOC, wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di wilayah Subang pada tahun 1771. Saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang, di Subang, tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem, tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun.
Saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816, konsesi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanukan. Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuatan sudah beralih ke tangan pemerintah kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 hektar dengan hak eigendom untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini. Pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi Onderdistrik. Saat itu wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrolir yang berkedudukan di Subang. Pada masa nasionalisme, perang kemerdekaan, tidak banyak catatan sejarah pergerakan pada awal abad ke-20 di Kabupaten Subang. Namun demikian, setelah Kongres Sarekat Islam di Bandung pada tahun 1916, di Subang berdiri cabang organisasi Sarekat Islam di desa Paringkasap atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pabuaran, dan di Sukamandi atau Ciasem. Selanjutnya pada tahun 1928 berdiri Paguyuban Pasundan yang diketuai Darmo Diharjo. Waktu itu beliau sebagai karyawan daripada kantor pos dengan sekretarisnya Odeng Jaya Wisastra. Pada tahun 1930 Odeng Jaya Wisastra dan rekan-rekannya mengadakan pemogokan di percetakan P dan T lens yang mengakibatkan aktivitas percetakan tersebut lumpuh untuk beberapa saat. Akibatnya, Odeng Jaya Wisastra dipecat sebagai karyawan P dan T Len. Selanjutnya, Odeng Jaya Wisastra dan Tohari mendirikan cabang Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Subang. Sementara itu, Darmo Diharjo tahun 1935 mendirikan cabang Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh cabang Parindra dan Partindo di Subang. Saat Gabungan Politik Indonesia atau GAPI di Jakarta menuntut Indonesia berparlemen, di bioskop Sukamandi digelar rapat akbar GAPI cabang Subang untuk mengemukakan tuntutan serupa dengan GAPI pusat. Pada zaman Jepang, pendaratan Tentara Angkatan Laut Jepang di pantai Eretan Timur tanggal 1 Maret 1942 berlanjut direbutnya pangkalan udara Kalijati. Direbutnya pangkalan ini menjadi catatan tersendiri bagi sejarah pemerintahan Hindia Belanda, karena tak lama kemudian terjadi kapitulasi dari tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang. Dengan demikian, Hindia Belanda di Nusantara serta-merta jatuh ke tangan tentara pendudukan Jepang. Para pejuang pada masa pendudukan Belanda melanjutkan perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Pada masa pendudukan Jepang, Sukandi, R. Kartawiguna, dan Sasmita ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jepang. Pada masa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta berimbas pada didirikannya berbagai badan perjuangan di Subang, antara lain Badan Keamanan Rakyat atau BKR, API, Persindo, Laskar Uruh, dan lain-lain. Banyak di antara anggota badan perjuangan ini yang kemudian menjadi anggota TNI. Saat tentara Kenil kembali menduduki Bandung, para pejuang di Subang menghadapinya melalui dua front, yakni front selatan yang meliputi daerah Lembang dan front barat yang meliputi Gunung Putri dan Bekasi. Pada tahun 1946, Keresiden Jakarta berkedudukan di Subang. Pemilihan wilayah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan strategi perjuangan. Presiden pertama adalah Sewaka yang kemudian menjadi gubernur Jawa Barat. Kemudian Kusnaini menggantikannya.
Bulan Desember 1946 diangkat Kosasih Purwanegara tanpa pencabutan Kusnaini dari jabatannya. Tak lama kemudian diangkat pula Mukmin sebagai wakil residen pada masa gerilya selama agresi militer Belanda I. Residen tak pernah jauh meninggalkan Subang sesuai dengan garis komando pusat. Bersama para pejuang saat itu, residen bermukim di daerah Songgom, Surian, dan Cimenteng. Pada tanggal 26 Oktober 1947, Residen Kosasih Purwanegara meninggalkan Subang dan pejabat Residen Mukmin yang meninggalkan Purwakarta tanggal 6 Februari 1948 tidak pernah mengirim berita ke wilayah perjuangannya. Hal ini mendorong diadakannya rapat pada tanggal 5 April 1948 di Cimanggu, Desa Cimenteng, di bawah pimpinan Karlan. Rapat memutuskan 1. Wakil Residen Mukmin ditunjuk menjadi residen yang berkedudukan di daerah gerilya Purwakarta. Yang kedua, wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya Danta Gandawi Karma. Yang ketiga, wilayah Karawang Barat menjadi Kabupaten Karawang Barat dengan bupati pertamanya Safei. Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dan ibu kotanya Subang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan melalui keputusan DPR RI nomor 01/SK/DPRD tahun 1977. Oke, itu dia teman-teman, sedikit sejarah singkat daripada kota Subang. Terima kasih yang sudah mengikuti, selalu setia mengikuti channel Celebrity Channel, dan sampai bertemu kembali pada konten-konten berikutnya yang akan membahas tempat-tempat yang berada di wilayah Indonesia khususnya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah subscribe, terima kasih, dan kepada yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.